Halo guys, kembali lagi bersama gue Ian. Di sini gue bakal bahas seputar negara-negara yang ada di dunia. Buat teman-teman yang udah nonton video gue sebelumnya, pasti teman-teman tahu kalau gue udah bahas negara yang ada di Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan sebagainya. Kali ini gue bakal bahas negara yang ada di Samudra Pasifik, di Oceania. Mungkin teman sebagian yang tahu dan ada yang belum tahu, negara ini tuh namanya adalah Marshall Island. Ya, berbentuk kepulauan. Nah, buat teman-teman yang enggak tahu dan mau tahu, simak terus video sampai akhir ya. Kepulauan Marshall adalah negara kecil di tengah Samudra Pasifik, tepatnya di antara Hawaii dan Papua Nugini. Kepulauan Marshall ini tidak terlalu besar, luasnya hanya sekitar 181 km persegi, atau kira-kira seukuran kota kecil. Populasi di sana juga tidak banyak, hanya sekitar 60.000 orang. Penduduknya kebanyakan tinggal di dua atol utama, yaitu Mahuro yang juga ibu kotanya, dan juga EBY. Masyarakat Kepulauan Marshall dikenal dengan budaya maritimnya yang kuat, dan mereka punya sejarah panjang dalam hal navigasi laut. Ciri khas dari Kepulauan Marshall adalah keindahan alamnya, terutama pantai dan lautnya yang sangat biru dan jernih. Selain itu, negara ini juga terkenal dengan sejarah uji coba nuklir yang pernah dilakukan Amerika Serikat di beberapa atol mereka. Kepulauan Marshall adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik yang awalnya dihuni oleh masyarakat Mikronesia sekitar 2000 tahun yang lalu. Setelah kedatangan Eropa pada abad ke-16, kepulauan ini akhirnya menjadi protektorat Jerman pada 1885. Setelah Perang Dunia Pertama, Jepang mengambil alih. Namun pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat merebut wilayah ini dan menjadikannya bagian dari Trusteeship Territory of the Pacific Island di bawah mandat PBB. Dari 1946 hingga 1958, AS melakukan uji coba nuklir di Kepulauan Marshall yang meninggalkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan penduduk lokal. Pada 1979, negara ini mendapatkan pemerintahan otonom, dan pada 1986 kemerdekaannya diakui oleh Compact of Free Association dengan AS yang memberikan dukungan ekonomi dan pertahanan dari Amerika. Sejak menjadi anggota PBB pada 1991, Kepulauan Marshall menghadapi tantangan besar seperti ketergantungan ekonomi pada AS dan ancaman perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan laut yang mengancam keberlangsungan negara ini. Kebijakan luar negeri Kepulauan Marshall berfokus pada kemitraan strategis dengan Amerika Serikat melalui Compact of Free Association yang memberikan perlindungan keamanan dan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Selain itu, Kepulauan Marshall aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan perhatian utama pada isu perubahan iklim dan dampak lingkungan, mengingat ancaman kenaikan permukaan laut terhadap berkelanjutan negaranya. Negara ini juga mendukung denuklirisasi, berupaya meningkatkan kesadaran global atas dampak uji coba nuklir yang dilakukan AS di wilayahnya pada masa lalu. Sebagai negara kecil di Pasifik, Kepulauan Marshall membangun aliansi regional dalam Forum Kepulauan Pasifik dan organisasi internasional lainnya untuk memperjuangkan kepentingannya di arena global. Perkembangan politik domestik Kepulauan Marshall didominasi oleh sistem pemerintahan parlementer yang berfungsi sejak pembentukan konstitusi pada 1979 yang menandai awal otonomi negara ini. Meskipun negara ini stabil secara politik, ketergantungan ekonomi pada bantuan luar negeri, terutama dari Amerika Serikat, menjadi tantangan yang mempengaruhi kebijakan domestik. Selain itu, isu-isu lingkungan seperti kenaikan permukaan laut dan dampak jangka panjang uji coba nuklir Amerika juga menjadi fokus dalam politik dalam negeri, mendorong pemerintah untuk mencari solusi berkelanjutan dan dukungan internasional. Ekonomi domestik Kepulauan Marshall bergantung pada bantuan luar negeri, khususnya dari Amerika Serikat melalui Compact of Free Association, serta dari sektor perikanan dan industri jasa. Negara ini mendapat pendapatan dari penjualan lisensi penangkapan ikan dan pendaftaran kapal asing. Namun, keterbatasan sumber daya alam dan letak geografis yang terpencil menjadi tantangan utama dalam diversifikasi ekonomi. Kepulauan Marshall juga menghadapi ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi keberlanjutan jangka panjangnya.
mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama internasional dan mencari solusi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Perkembangan sosial domestik Kepulauan Marshall ditandai oleh tantangan besar dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Meskipun memiliki budaya komunitas yang kuat, negara ini menghadapi masalah kesehatan terkait gizi, penyakit menular, serta dampak jangka panjang dari paparan uji coba nuklir yang dilakukan Amerika Serikat di masa lampau. Tingkat pendidikan dasar cukup baik, namun akses ke pendidikan tinggi dan lapangan kerja terbatas, yang menyebabkan tingginya tingkat emigrasi. Selain itu, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut mengancam pemukiman dan mata pencaharian, sehingga pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi. Oke teman-teman, jadi tadi adalah sedikit penjelasan mengenai negara Marshall Island. Gimana teman-teman, udah tahu belum tentang negara Marshall Island? Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari referensi atau sedang mencari pengetahuan tentang Marshall Island, negara Marshall Island. Thank you for being you. XOXO.